kok ini nggak selesai-selesai, kok ini banyak banget. Lu bisa mikirin itu daripada lu mestinya mengerjakan apa yang mestinya lu kerjain. Itu kayak lu menghambat diri lu sendiri dari potensial lu. Let's say dalam satu hari lu bisa mengerjakan 100%. Namun hanya karena lu bersungut-sungut males-malesan, lu ya sendiri yang menahan diri dan akhirnya cuman bisa berhasil 20%. Ini wajah yang gue kepengen lu inget ketika lu males-malesan gak tau mau ngapain dan cuman ada relapse doang di dalam otak kalian. Gue yakin lu pasti bisa. Jangan lupa subscribe, bye-bye. Di video ini gue bakal ngejelasin kepada kalian bagaimana caranya agar lu bisa fokus belajar. Gue percaya lu bisa mengerjakan pekerjaan yang butuh seminggu dalam waktu 1 hari. Gue bakal memberikan segala tips yang gue ketahui bagaimana gue pribadi bisa menyelesaikan lebih dari 50 video dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dulu waktu gua kuliah, gue inget banget Raven yang dulu gak pernah bisa fokus. Dia selalu pergi dari folder ke folder, dia klik sana, dia klik sini. 5 menit setelah itu dia baru sadar, oh iya ya, gue mestinya kan ke folder yang ini ya. Dia hanya mindlessly clicking, hanya buat apa? Hanya biar kelihatan dia lagi kerja. Tapi dia nggak sadar sebenarnya apa gunanya dia klik. Berarti tandanya fokus itu udah hilang. Gak usah ngomongin folder untuk ngeklik. Begitupun juga ketika dia belajar. Dia membaca kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Dia ngerasa dia paham dengan apa yang dia baca. Namun hanya dalam 1 kalimat aja, dia kebingungan. Dia nggak ngerti apa yang dia baca. Sampai akhirnya dia harus baca pelan-pelan, kata demi kata. Namun ketika dia sadarin mungkin setelah 10 menit, tahu-tahu udah dimegang HP. Tahu-tahu udah scrolling sosial media. Dan begitu pun juga ingatannya dia coba mengingatkan. Loh kok gue tiba-tiba udah main HP ya? Video ini menurut gue bakalan panjang banget. Gue nggak tahu berapa banyak tips yang gue bisa berikan. Tapi gue berharap kalian mau like dan subscribe video ini. Oke? Tips nomor 1. Gak ada dopamin sampai selesai bekerja. Ya, gue tahu ini sulit banget, tapi itu bakal menjadi suatu hal yang kalian bener-bener syukurin kalau misalnya bisa kalian lakukan. Artinya apa? Mungkin kemungkinan besar dari kalian bangun pagi, kalian berangkat kerja, sekolah, sampai kalian bener-bener mengerjakan tugas kalian, gak ada dopamin sama sekali. 1 kali lu buka dopamin, 1 kali lu membuka sosial media, otak lu udah gak bisa konsentrasi. Gue berani jamin 100%. Kenapa? Karena kalian sadar konten-konten itu masih ada di dalam pikiran kalian. Lagu-lagu, teks-teks, video, gerakan, motion, lawakan, video messed up, apapun yang kalian coba buka ketika kalian memainkan sosial media, di situ akan terpanggil lagi. Maka dari itu banyak banget orang yang sambil buka sosial media sambil bekerja. Gue berani jamin kalau misalnya dia bisa mengerjakan pekerjaan tanpa sosial media, tanpa dopamin, langsung mengerjakan, gue yakin bisa selesai dalam waktu yang sangat cepat banget. Dan gue udah pernah rasain itu ketika gue mengerjakan pekerjaan gue tanpa dopamin dan langsung terus-terus ngerjain. Di situ gue ngerasa kayak, anjir ini siapa? Gue kaget sama diri gue sendiri. Karena gue ngerasa, gue kira gue bakal membutuhkan waktu yang lama banget untuk edit video. By the way, video yang gue bilang 50 lebih video itu, gue saat ini sedang membuat course tentang bagaimana cara stop PMO selama-lamanya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa komen di bawah ini. Jadi gue sedang membuat course itu. Habis itu, gue kayak ngerasa, Raven, gue kira gue bakalan butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan buat ngerjain semuanya. Karena ada banyak banget, serius banyak banget. Baik dari lingkungan, mental, psikologi, dopamin, apapun, banyak banget. Dan gue kaget ternyata gue bisa menyelesaikan itu dalam kurun waktu yang bener-bener lumayan singkat. Kunci nomor 1, kurangin dopamin. Enggak, bukan kurangin. No dopamin sampai lo selesai kerja. Mungkin setelah itu baru lu bisa meng-reward diri kalian dengan main HP. Kalau itu sebut. 2. Limit diri kalian. Seekor delman kalau misalnya sedang berjalan, itu benar-benar ditutup.
kiri kanannya. Kenapa? Biar dia bisa fokus melihat ke depan. Sama juga dengan ketika kita melakukan pekerjaan kita. Bukan dalam artian kalian harus menutup penglihatan kalian, bukan. Tapi maksudnya ketika kalian melihat layar kalian, itu bener-bener pekerjaan kalian. Jadi, contohnya nih, gue ngelihat ke depan, itu nggak boleh ada HP gue. Ini kalau misalnya bisa lihat, nah ini, musnya nggak ada HP. Oke? Jadi, kalau misalnya lu mau produktif, lu bisa taruh HP lu di mana gitu. Buang jauh-jauh kalau perlu. Idenya adalah kalian bener-bener meluangkan waktu kalian khusus sama pekerjaan itu doang. Bayangin kalau misalnya lu ada HP di situ. Berarti kalian membuang energi kalian untuk melihat notif doang. Sekedar ngelihat doang itu adalah membuang energi. Ketika ada bunyi, di situ kalian meluapkan energi kalian. Di situ sekali lagi ada teori yang namanya pembanding. Kalian akan dihadapkan dengan sebuah pembanding, mau pilih yang mana? Mau mengerjakan tugas atau HP? Daripada kalian berpikir seperti itu, ada baiknya kalian langsung taruh HP dimanapun gitu. Dan dengan kalian memahami ini aja, kalian bisa lebih produktif, lebih dari yang kalian kira. Mungkin kayak naik 50%. Hanya karena dari kalian mengurangi HP kalian. Tips ketiga yang bisa gue berikan adalah gunakan HP ini sebagai alat. Bener-bener alat. Maksudnya adalah gunakan handphone kalian sebagaimana mestinya, yaitu buat message dan telepon doang. Dua itu doang. Dan membuat diri kalian bener-bener susah banget untuk mengakses HP ini. Maksudnya apa? Artinya matiin fingerprint, matiin face scan. Kalian harus input password. Dengan kalian melakukan itu, kalian bener-bener menggunakan HP ini sebagai alat kalian doang. Dan menurut gue kalian penting banget ngelakuin itu. Karena menurut gue kalian sudah diperbudak sama yang namanya HP. Perbudak itu artinya apa sih? Itu ketika ada orang yang manggil lu, ngajak lu ngobrol, tapi lu masih fokus sama HP lu, dimana lu tidak menghargai pertemanan, dimana lu tidak menghargai orang tua lu, dimana lu ngerasa lu bener-bener takluk sama HP lu. Dimana kalau misalnya let's say HP itu mati, lu bakalan ngambek. Dimana kalau HP itu rusak, lu bakalan kecewa. Ketika lu ngerasa itu, artinya lu udah diperbudak sama HP lu. Jadi gue berharap kalian bisa menghargai diri kalian. Jauh lebih daripada kalian menghargai HP kalian. Ketika kalian melakukan pekerjaan, kalian harus mengerjakan di mana hubungan antara lu dan pekerjaan lu doang. Kagak ada notif, kagak ada WhatsApp, kagak ada message, pesan apapun itu, nggak ada. Step ketiga yang bisa gue berikan adalah biasakan diri kalian untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar sulit dulu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena menurut gue perasaan rasa bersalah, rasa malas, rasa males banget buat ngerjain, itu dampaknya akan menghancurkan mental health kalian, menghancurkan perasaan kalian, menghancurkan hari kalian hanya karena kalian menunda pekerjaan kalian. Namun bagaimana kalau misalnya, oke, dalam 2 jam gue harus menyelesaikan pekerjaan gue. Gimana pun caranya, apapun, gak boleh ada distraction apapun. Ada kemungkinan, let's say kalian tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan kalian dalam waktu 2 jam. Tapi minimal kalian berhasil fokus 100% pikiran kalian selama 2 jam. Dan hal itu perlu diapresiasi. Dengan kalian bisa menyelesaikan pekerjaan yang berat, apalagi di pagi hari, let's say, boom, langsung kerjain, langsung selesain, kalian akan bisa menikmati hari kalian jauh lebih baik. Tips berikut yang bisa gue berikan adalah tentukan deadline dibagi 2. Ketika gue membuat course How to Stop PMO selama-lamanya itu, gue menetapkan deadline gue di akhir bulan. Itu yang gue bilang kepada diri gue sendiri. Tapi kalau misalnya gue tantang diri gue untuk let's say setengah bulan, apakah gue bisa? Ketika gue berpikir seperti itu, ketika gue menantang diri gue, pekerjaan gue, bagaimana gue membagi waktu gue, itu bener-bener align dan kemungkinan besar lu bisa lakuin. Jadi tips di sini adalah coba
Apakah bisa? Tanyain aja diri kalian, apakah bisa kalian mengerjakan pekerjaan ini? Let's say, oke, gue bakalan kerjain ini dalam waktu 1 hari, gue pasti bisa. Kemungkinan besar pasti bisa. Dedikasikan hari kalian, oke, hari ini mau bagaimanapun caranya, harus menyelesaikan pekerjaan ini. Dan lu bakalan surprise sama diri lu sendiri, ternyata beneran bisa. Oh, gue kira gue bakalan membutuhkan waktu 1 minggu buat ngerjain pekerjaan ini. Tapi ketika gue put into my mind, berpikir kalau misalnya gue bisa mengerjakan dalam 1 hari, boom, selesai. Ketika gue mengerjakan course itu, gue bener-bener kayak, oke, dalam waktu setengah bulan gue harus selesain. Jadi yang gue lakuin pertama kali adalah, gue langsung mengorbankan waktu tidur gue. Gue begadang waktu itu, inget banget gue ngerekam sampai jam 2-3 subuh hari. Agar apa? Agar gue bisa menikmati hari gue, agar gue bisa membuktikan bahwa gue tuh bener-bener bisa produktif. Gue kaget ketika setiap per modul itu gue contreng, selesai. Terus gue kaget, oh iya, gue yakin gue udah mengerjakan semua ini dalam kurun waktu setengah bulan. Dan gue bener-bener bangga sama diri gue. Di situ gue lebih confident daripada gue yang sebelumnya. Gue ngerasa gue lebih produktif dan gue gak mengenal diri gue sendiri ketika gue bisa achieve itu. Gue yakin kalian pasti pengen kan ngelihat pribadi yang mungkin selama ini lu gak kenal terhadap diri lu sendiri. Lu selama bertahun-tahun mengenal diri lu sebagai orang yang pemalas, orang yang gak ada harapan, yang sedikit-sedikit relapse, yang sedikit-sedikit gak bisa fokus, yang sedikit-sedikit main sosial media. Tapi bayangin, coba aja dalam 1 hari lu mengerjakan pekerjaan yang bener-bener berarti buat lu, dan lu bener-bener bisa selesain. Apa yang akan terjadi kepada otak kalian? Gue berani yakin sama kalian bahwa persepsi terhadap diri kalian sendiri akan berubah. Kalau kata orang 99% kegagalan orang itu gak bakalan diingat. Tapi ketika dia bisa melakukan keberhasilan yang 1% dan bener-bener berarti besar banget, maka 99% itu gak bakalan terlihat. Dan itu akan membawa diri kalian untuk hari-hari selanjutnya. Oke, Raven yang gue kenal bisa menyelesaikan course dalam waktu kurang dari 1 bulan. Artinya gue punya standar baru, artinya gue punya identitas baru. Gue gak boleh mengenal diri gue dengan bad habit gue. Dan menurut gue itu salah satu cara agar kita bisa meningkatkan harga diri kita. Gue bener-bener tertarik banget dengan kata harga diri. Berapa harga dari diri kita sendiri? Kalau misalnya dirupiahkan, itu berapa? Next step yang bisa gue berikan adalah jangan menggunakan emosi kalian dalam segala hal apapun. Menurut gue kalau misalnya kita menggunakan emosi kita di dalam pekerjaan kita, itu outputnya gak bakalan beres, gak bakalan cepat selesai. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti emosi kita, yaitu kayak malas-malesan, bersungut-sungut, kok ini gak selesai-selesai, kok ini banyak banget, kok ini lu bisa mikirin itu daripada lu mestinya mengerjakan apa yang mestinya lu kerjain. Itu kayak lu menghambat diri lu sendiri dari potensial lu. Let's say dalam 1 hari lu bisa mengerjakan 100%. Namun hanya karena lu bersungut-sungut, malas-malesan, lu ya sendiri yang menahan diri dan akhirnya cuma bisa berhasil 20%. Familiar nggak dengan seperti itu? Halo? Jadi gue berharap, menurut gue emosi itu harus dimatikan. Gimana sih cara matiin emosi itu? Lu harus berpikir, oke, gue matiin emosi ini hanya untuk sementara aja, gak selama-lamanya gue matiin. Minimal 1 hari ini gue kepengen fokus selesain ini aja, please. Gue gak butuh emosi gue. Namun ketika gue udah selesai dan gue bisa bangga bisa menyelesaikan, gue bakalan balik lagi mengikuti emosi gue.
yaitu kebanggaan. Bukan lagi rasa bersungut-sungut, bukan lagi rasa kebencian, tapi ada rasa kebanggaan, pride, joy, happiness. Dan gue berharap kalian bisa merasakan itu. Gue yakin lo pasti bisa. Bye-bye.